Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program I5, Immanuel 5 Minute. Sebelumnya terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap agama pada dasarnya mengajarkan hal-hal yang baik. Salah satu contohnya menghargai dan menghormati sesama makhluk hidup. Tidak diharapkan untuk melakukan hal-hal yang cemar dan bercela. Bahkan di dalam ajaran kekristenan sendiri, kita dianjurkan untuk hidup dan memelihara kekudusan. Tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa tidak semua orang yang memeluk agama pada akhirnya memiliki sifat dan perilaku yang baik. Koruptor, pembunuh, pencuri, bahkan mereka yang kita sebut sebagai orang jahat sekalipun memeluk agama, bahkan mungkin mendalami ajaran agama. Namun yang menjadi kekurangan hanyalah mereka mungkin tidak hidup di dalam Tuhan. Hal ini ditekankan oleh Paulus berdasarkan suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Pada dasarnya jemaat telah menerima Kristus, paham akan segala sesuatu yang telah diajarkan terhadap mereka atas nama Tuhan Yesus. Bahkan tentang hal mengasihi, mereka sendiri telah belajar dari Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi budaya dan kondisi di lingkungan sekitar yang masih melakukan percabulan, bahkan tidak menghargai sesama, menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat Tesalonika. Sebagai orang-orang yang terpanggil menjadi pengikut Kristus, mereka dinasihatkan untuk tidak sekedar memahami ajaran, melainkan hidup di dalam ajaran tersebut, bahkan hidup di dalam Tuhan. Memelihara kekudusan dengan membangun, menjaga kehidupan rumah tangga yang kudus, serta mengasihi sesama dengan penuh kesungguhan hati. Bukan perkara mudah Bapak Ibu, walaupun mereka tahu dan mengerti apa yang harus mereka lakukan dan apa-apa saja yang harus mereka hindari agar kehidupan tetap berkenan di mata Tuhan. Begitu juga dengan kita di dalam kehidupan kita sendiri. Kita hidup berdasarkan kasih Tuhan. Kita mengasihi sesama didasari oleh kasih Tuhan. Tetapi tidak jarang di antara kita justru tidak hidup dengan mewujudkan kasih, bahkan di tengah-tengah kehidupan bersaudara sekalipun. Tetapi kita diingatkan kembali di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 bahwa apabila kita menolak panggilan untuk menghindari apa yang cemar, artinya secara langsung kita menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus terhadap setiap pribadi kita. Dengan membiarkan diri kita dituntun Roh Kudus, kita akan mengutamakan kasih dan hidup kudus. Begitupun sebaliknya, ketika kita justru melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, pada dasarnya secara pribadi kita sedang menolak panggilan Allah terhadap setiap kita. Kita mengerti apa yang harus kita hindari, bahkan ada Roh Kudus yang bersedia menuntun kehidupan kita. Sekarang tergantung bagaimana dengan kita sendiri. Apakah kita bersedia atau apakah kita mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Saya akan kembali kepada pernyataan saya di awal Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan hal yang baik. Begitu juga dengan kekristenan. Tetapi soal sifat dan sikap dari pemeluk agama tersebut tergantung daripada bagaimana kita atau mereka menghidupi ajaran dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar hidup kita benar, segala sesuatu yang kita perbuat menjadi cerminan daripada pengikut Kristus yang sejati, maka serahkanlah pikiran, hati, tutur kata, bahkan seluruh perilaku kita kepada pimpinan Roh Kudus. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan sesuatu yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita akan berjumpa lagi Bapak Ibu di I5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.